Jadi perjalanan kawula Gusti kita keluar masuk istana Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas itu dengan ketakutan. Nggak bisa enjoy. Nggak bisa bebas. Karena apa? Karena khawatir itu tadi. Samadhi lagi. Masuklah kawula Gusti kita ke dalam istana pertama, yaitu Baitul Makmur, melalui pintu gerbang Cakrawala. Karena pengalaman yang sudah-sudah, pintu tiang pintu pertama ini mengkelung, dia masuk itu was-was. Jangan-jangan nanti pintunya mengkelung lagi. Sebelum mengkelung, cepat keluar. Keluar dia. Nyotok, mengkelung. Kan? Mengkelung lagi seperti kemarin-kemarin. Padahal dia sudah keluar dari istana Baitul Makmur. Kita enjoy. Diperjalankan menuju pintu gerbang kedua, yaitu Cakra Jantung. Wah, rumangsane. Padahal dia masih bulet di pintu gerbang pertama itu. Dalam keadaan ketakutan karena pintunya tidak bisa ditutup. Tidak bisa dibuka lagi. Nah, itu coba gimana? Nah, kalau panjenengan tidak percaya, nanya sama Mbah Gogol. Mbah Gogol itu lebih cerdas dari saya. Seperti apa patrapnya orang samadhi? Seperti apa patrapnya orang meditasi? Para pelaku meditasi yoga itu keadaan badannya seperti apa? Tanya sama Mbah Gogol. Para pelaku samadhi Kundalini itu keadaan badannya seperti apa, tubuhnya seperti apa. Cari. Nah, kira-kira berapa menit lamanya? Cari juga. Kalau nggak percaya dengan kata-kata saya. Atau panjenengan cari lagi. Orang yang sedang bertapa itu seperti apa? Nah, cari lagi. Ada nggak orang bertapa mengkelung gini? Ada nggak? Bertahun-tahun lamanya dia mempertahankan tubuhnya agar sejajar 3 cakra pintu gerbangnya. Nah, panjenengan baru beberapa detik aja udah mengkelung. Bagaimana bisa tinggal lama di dalam istana? Nah, kalau kawula Gustinya dalam keadaan was-was, takut-takut kalau ndak bisa keluar masuk melalui pintu gerbangnya. Nah, kalau kawula Gusti kita di dalam perjalanannya selalu mengalami seperti itu, ya kita tidak akan pernah menikmati seperti apa keadaan manunggal jati dalam waktu yang lama. Bisa kepikir kan penggambaran tentang tiang pintu yang saya ilustrasikan tadi, bisa kepikir kan? Nah, panjenengan harus bisa berjuang di situ. Harus bisa berjuang. Jangan takut kaki kram, jangan takut boyoknya kaku, jangan takut. Jangan takut. Dan itu bukan godaan, tapi anak tangga. Nah, melalui kaki kram, melalui boyok kaku atau pinggang kaku, itulah panjenengan bisa naik selevel demi level yang lebih tinggi.
Setidaknya butuh 1 jam di situ. Panjenengan bisa mensejajarkan 3 cakra ini setidaknya dalam waktu 1 jam. Seperti apapun rasanya kaki panjenengan sembuh, hilang. Itu hanya rasa dan perasaan tok. Dan dia tidak akan balik lagi, kapok dia. Seperti apapun, kakunya pinggang panjenengan hilang dan dia tidak akan balik lagi, kapok dia. Jadi panjenengan harus melawan itu. Panjenengan harus melawan itu. Agar dia tersempurnakan. Boyok kakunya panjenengan itu tersempurnakan. Kaki keramnya panjenengan itu tersempurnakan. Rasanya payah sekali, Pak. Ya payah. Dan saya jamin terbayar. Sepayah apapun terbayar, lunas. Kalau 3 cakra ini bisa panjenengan pertahankan sejajarnya. Ketika seseorang duduk bersamadi di dalam manunggal jati, ini terjadi komunikasi antara Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Ini saling berkomunikasi. Kalau harus difilmkan, ada cahaya yang nyambung. Turun naik, turun naik, turun naik. Dari cakra kelamin, cakra jantung, cakra otak. Nanti turun lagi, nanti naik lagi, nanti turun lagi, nanti naik lagi. Dia harus seperti itu dengan waktu yang lama. Sampai Kawula Gusti ini berhasil melalui dan balik lagi, bolak balik bolak sampai berhasil Kawula Gusti ini. Nah, kalau ketika 3 cakra ini saling berkomunikasi, naik turun naik turun naik turun, terus mengkelung, ora kesenggrok wae untung-untungan itu. Ya. Ndak kesengrok aja untung-untungan. Kalau diilustrasikan sebuah jarum atau paku, berarti ada paku yang naik turun, naik turun. Terus naik turun, naik turun, naik turun. Sampai Kawula Gusti kita itu benar-benar hafal naik turun. Ikut naik turunnya ini hafal banget. Nah, untuk bisa hafal kan dibutuhkan waktu lama. Coba kalau sedang terjadi naik turun paku ini, dalam beberapa detik mengkelung. Apa enggak nyogrok? Untungnya bukan paku, melainkan cahaya. Jadi cakra otak itu ada seberkas cahaya. Cakra jantung juga ada seberkas cahaya. Cakra kelamin juga ada seberkas cahaya. Dan ketika ketiga-tiganya ini disejajarkan dalam keadaan nung, mereka saling berkomunikasi. Cahaya di sini, dan di sini saling berkomunikasi. Naik turun terus. Nah, kalau Kawula Gusti kita ini sudah hafal naik turunnya, lah 3 cahaya ini akan manunggal menjadi 1, dan naiknya dia akan menembus. Turunnya dia juga akan nembus. Itu nunggu Kawula Gustinya hafal. Selagi Kawula Gusti ini belum hafal, dia hanya sebatas ubun-ubun naiknya dan sebatas dubur turunnya. Belum mau menembus. Agar terjadi komunikasi ini, maka 3 cakra ini harus disejajarkan dalam waktu yang lama. Itu perjuangan ekstra yang saya maksud. Jadi di luar kesadaran panjenengan, ketika panjenengan sedang bersamadi dalam keadaan manunggal jati, 3 cakra panjenengan itu saling berkomunikasi, saling nyambung. Ada kalanya dari cakra otak dulu menyapa cakra jantung, kemudian cakra jantung menyapa cakra kelamin.
Atau sebaliknya, dari cakra kelamin menyapa cakra jantung menyapa cakra otak. Terus terjadi komunikasi seperti itu, sret, 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 sret. Ini kalau diilustrasikan seperti film bagus, karena dia berbentuk cahaya. Naik turun di dalam diri kita loh itu. Nah coba kalau naik turunnya ini doyong. Berarti naik turunnya kan sudah tidak nyentuh cakra otak kan? Karena doyong begini, ya dia kan lurus. Nah, berarti dari cakra kelamin enggak menuju ke cakra otak. Nah, kosong dia di situ. Enggak dapat dia. Enggak dapat. Supaya dapat harus sejajar, harus satrio sejati, sejati ini satrio tegak. Ini pelajaran mahal, para kadang. Tidak semua orang mengetahui ini. Rugi panjenengan sendiri jika tidak memperhatikan baik-baik dari awal tadi. Karena saya belum pernah mengungkap ini di konten-konten video lainnya. Puncak spiritual kita adalah manunggal jati atau manunggal suci. Klimaknya spiritual kita adalah manunggal jati atau manunggal suci. Titik poinnya spiritual kita adalah manunggal jati atau manunggal suci. Agar supaya manunggal suci atau manunggal jati ini mahanani, nggak ngedebus. Kita harus selalu berlatih mengkoneksikan 3 cakra yang menjadi pintu gerbang 3 singgasana di dalam diri kita. Nah, kalau dimasukkan ke dalam ranah ilmu, cakra otak, cakra jantung, cakra kelamin, ini bisa dijadikan ilmu yang tak tertandingi. Ilmu tak tertandingi. Artinya, jika Tuhan memberikan tugas kita untuk menyapu sampah dunia, kita tinggal mengkoneksikan 3 cakra, kemudian mengambil cahayanya, disapukan. Itu jangan main-main panjenengan. Kecepatan kilat nggak ada apa-apanya dibanding kecepatan cahaya dari 3 cakra yang kita miliki. Menguasai salah satunya saja disebut sebagai ilmu petir. Secara umum kan ada, mungkin panjenengan pernah dengar tuh orang-orang yang punya ilmu petir gitu ya. Bisa megang petir dan lain sebagainya. Itu salah satu dari 3 cakra yang berhasil dia kuasai. Panjenengan harus bisa menaklukkan diri panjenengan sendiri agar dia bersedia sejajar. Nah, kalau seperti itu bagaimana dengan yang cacat fisiknya Pak Web? Lakukan dengan kesadaran seperti yang saya uraikan. Secacat apapun tubuhnya, saya jamin bisa kembali seperti semula jika kejadian komunikasi dari 3 cakra ini sering dilatih. Satu misal, mungkin pernah kecelakaan, patah tulangnya bengkok begini. Dengan melatih diri seperti ini, arti maksudnya itu berkesadaran saya sedang berusaha, berjuang mensejajarkan 3 cakra ini.
Cakra ini tetap aktif ketika kita berkesadaran. Saya sedang berjuang mensejajarkan 3 cakra. Artinya 3 cakra ini akan aktif terus. Nah, aktifnya dikarenakan tubuhnya ini tadi, tiang pintunya ini cacat, kan terbaiki di situ. Bisa kembali seperti sedia kala. Lah, panjenengan yang tidak cacat, jangan sok cacat. Ngono. Panjenengan yang tidak cacat tubuh, jangan sok cacat ketika bersama di dalam patrap manunggal jati. Karena apa? Karena kalau tidak cacat, sok cacat, sakit, Mas. Karena tidak ada yang diperbaiki, kan? Tidak ada yang diperbaiki. Jadi yang ada sakit. Yang ada sakit. Sudah sakit, tidak bisa-bisa pula. Nah, terpiye. Itu loh puncaknya spiritual kita. Poinnya spiritual kita itu. Klimaknya spiritual kita itu. Lah, manusia hidup yang sudah berhasil memanunggalkan 3 cakra yang menjadi pintu gerbang 3 istananya, kunci, inilah yang disebut sebagai putra. Apa itu putra? Putrane rasa.